Ya, siap, siap. Ayo, siap. Ya. Ya. Izin Mas Bro. Ya, Pak Puan. Sudah? Siap? Siap. Nah. Nah. Ya, Bu Snul, sudah? Saudara? Ya, ayo siap Pak, semangat. Fernya, Ferdan? Siap. Siap. Tapi nggak kelihatan sana. Pak Fuad lesehan. Iya, nggak bisa gitu. Ya, gampang. Niki. Ya. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita mulai saja. Sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen dan Ibu Guru Pamong serta anak-anakku sekalian yang pada pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Selanjutnya Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran minggu yang lalu. Untuk pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang tapi sebelum tentang upaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Sebelum pembahasan ini kita mulai, terlebih dahulu mari bersama-sama kita membaca doa belajar dulu. Silakan kepada Anda Fuad untuk memimpin doa belajar. Dipersilakan, Fuad. Ya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Dimulai. Rabbi zidni bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita membaca bersama doa belajar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga selalu melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya,
Jadi materi pokok kita kali ini yaitu upaya yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat Madinah. Madinah. Oke. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama melalui kegiatan pengamatan. Ya, kalian dapat menganalisis upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dengan benar. Nah, kemudian selanjutnya melalui kegiatan diskusi kalian dapat mengomunikasikan hasil analisa tentang upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dengan tepat. Ya, paham? Jadi tujuan pembelajaran ini ya, anak-anak? Paham. Ya. Oke, kalau paham saya lanjut. Kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar ini kita atau kalian ya diperintahkan untuk menyebut nanti ya ketika ada instruksi dari saya, kalian menyebut upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Kemudian menulis hasil analisis tentang upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Ya, ini ada indikatornya juga. Jadi menyebutkan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah, kemudian menulis juga tadi hasil analisis. Yang selanjutnya dalam pembahasan ini saya akan menyampaikan metode simulasi, kemudian juga percobaan, diskusi, dan juga nanti saya akan jelaskan atau metode tanya jawab atau ceramah. Oke, yang pertama saya minta kepada kalian ya untuk lebih fokus memperhatikan atau mengamati gambar pada tampilan slide ini. Ya silakan kalian mengamati. Saya kasih waktu 3 detik. Nggak usah banyak, 3 detik. Jelas itu penting. Ya, Gambar silakan. ini disajadah. Ya, gambar yang kedua nanti yang saya share ke itu. Jadi ini gambar yang pertama ya, karena dalam upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah ini, yang pertama ketika beliau hijrah itu yang pertama adalah pembinaan di bidang agama. Nah, makanya kalian silakan untuk mengamati gambar Masjid Nabawi ini. Oke, sudah? Lanjut. Oke. Selanjutnya. Untuk pelajaran inti. Untuk pelajaran inti ini silakan kalian memperhatikan. Kemudian saya minta kalian untuk membaca ya, tampilan atau slide yang saya tampilkan di sini. Silakan kalian baca dulu. Sudah? Kecil. Sudah dibaca. Oke, lanjut. Silakan kalian amati terlebih dahulu.
Oke, kembali dengan Karena ini bentuknya kita diskusi, jadi saya bagi 3 kelompok. ini aku. Ini betul betul apa tuh tidur mau? Kelompok yang pertama yaitu Ananda Fuad, kemudian Nuruddin, kemudian Mbak Ahmad Jelani, dan yang keempat itu kelompok pertama adalah Binti. Kelompok yang kedua diketuai oleh ketua kelompok Husnul, kemudian Baira, Binti Umi Istiqomah, dan kelompok 3 diketuai oleh Marli Hatin. Ya, jadi saya bagi 3 kelompok. Maaf Pak, belum fokus. Saya kelompok berapa tadi? Ya, saya kembali lagi dalam pembahasan. Ya, dalam pembahasan ini, ya, upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun 622 pada bulan Juni. Ketika beliau hijrah ke Madinah, yang beliau terapkan atau yang beliau tujuan dalam pembinaan agama, itu yang pertama. Jadi Nabi ketika beliau hijrah ke Madinah, yang diterapkan adalah pembinaan bidang agama. Bidang agama. Nabi Muhammad SAW berdakwah, ya, atau mengajak para sahabat Nabi Muhammad SAW ini untuk belajar di bidang agama yang beliau kumpulkan di Masjid Nabawi. Jadi salah satu tempat untuk menggali ilmu-ilmu agama itu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk belajar agama, belajar hadis-hadis dan lain-lain di Masjid Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi ini adalah masjid yang kita tahu, ya, yang berada di kota Madinah. Ya, makanya beliau terfokus pembelajarannya ini di bagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Jadi masjid itu banyak tempat yang digunakan untuk yang bermanfaat. Jadi la masjidun ussisa 'ala taqwa. Khususnya masjid ini yang kita tahu, yang pertama, kehidupan kita sehari-hari melaksanakan sholat 5 waktu, tempatnya di masjid atau di musola. Masjid ini juga merupakan salah satu tempat yang favorit Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan hal-hal yang penting ketika beliau berdakwah. Makanya masjid ini merupakan basis yang terkuat di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, di sini Bapak meminta kepada kalian untuk, ya, coba kalian perhatikan di slide itu, untuk kalian renungkan, ya. Kalau tadi kalian sudah baca, sekarang kalian renungkan. Di situ ada bahwa Nabi Muhammad SAW berhasil membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat taat beribadah
rajin mencari ilmu. Ya. Jadi dari hasil pembahasan yang Bapak sampaikan ini, kalian nanti akan saya tanyakan, nggak usah banyak-banyak, 2 orang atau 2 siswa. Jadi siap-siap nanti Ananda Marlihatin yang ini Ananda Marlihatin mana belum kedengar suaranya nih. Ananda Marlihatin dan Ananda Fuad nanti akan saya tanyakan 2 saja. Iya, Pak. Sebenarnya kalau saya bertanya 5 orang, kebanyakan waktunya ya. Karena ini sudah siang, kita juga sudah capek ya, sudah pegel dari pagi duduk. Tapi walaupun demikian, saya berusaha. Walaupun ini saya penutup ya. Ya penampilan yang terakhir untuk peer teaching ini. Tapi mudah-mudahan saya berdoa semuanya semoga kalian selalu sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah ini baru kelihatan nih, Marlihatin nih. Tadi belum nongol. Oke, jadi dari slide ini saya minta kepada kalian untuk merenungkan, baca. Kalau tadi sudah, kemudian kalian renungkan. Oke. Ya. Untuk Ananda Fuad, siap-siap. Saya mau bertanya kepada kamu. Ya, siap, Pak Guru. Ya, siap. Ya, siap. Kalau salah nggak apa-apa ya. Oke. Salah nggak apa-apa. Pak Guru. Ya. Salah nggak apa-apa ya. Ya, siap. Yang pertama untuk Ananda Fuad. Ya. Gi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya kepada para sahabat difokuskan di mana? Ketika beliau berdakwah di kota Madinah. Di Masjid Nabawi, Pak. Di masjid? Oke, 100. Saya tambahin lagi 50 jadi 150 untuk Ananda Fuad nilainya. Pengen yang lain, Pak Guru. Oke. Jawaban yang tepat, insya Allah saya traktir. Saya traktir makan siang. Di rumah masing-masing. F ya. Ya, oke. Yang kedua, ya Ananda Marlihatin, siap? Pertanyaan saya. Dalam hal apa Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Madinah yang beliau fokuskan di Masjid Nabawi? Dalam bidang hal agama. Dalam bidang hal agama. Terima kasih. Jawaban Ananda Fuad dan Marlihatin nilainya saya kasih 150. Jadi 300. Ya. Mantap, Tun. Ya. Terima kasih yang kepada Ananda Fuad serta teman-teman sekalian bahwa dalam pembinaan bidang agama Nabi Muhammad SAW terus-menerus mengembangkan ajaran agama Islam, dan kita tahu bahwa yang namanya Islam adalah rahmatan lil alamin. Karena kelahiran Nabi Muhammad, seluruh alam yang ada di muka bumi ini, baik yang di langit dan di bumi, bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan, ya. Kesimpulan bahwa masjid
zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membina keagamaan, baik yang terkait masalah ibadah, memahami agama, atau yang sering kita dengar dengan tafaqquh fiddin, itu beliau dijelaskan di Masjid Nabawi. Nah, kemudian pada kondisi sekarang, ya, di samping masjid untuk tempat ibadah, belajar agama, juga terdapat di masjid-masjid sekarang ini sudah banyak-banyak pondok pesantren, ya. Karena pondok pesantren itu memang harusnya identitas dengan dekatnya Masjid. mempunyai masjid yang luas. Untuk apa? Untuk tafaqquh fiddin bagi santri-santri yang menuntut ilmu di pondok pesantren tersebut. Dengan pembinaan bidang agama ini, kita diharapkan, ya, mudah-mudahan membiasakan diri untuk mempunyai akhlak yang terpuji. Di dalam upaya Nabi Muhammad SAW juga dalam pembinaan bidang agama, kita dianjurkan untuk lebih rajin lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan mandiri. Jadi pada kesimpulannya, pembahasan ini merupakan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah setelah beliau hijrah, ya, di Madinah Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 10 tahun. Dan kita tahu Nabi berdakwah itu selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, ya. 13 tahun di kota Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah. Ya. Dalam waktu yang cukup lama, 23 tahun. Ya, betul. Ya. Tapi mudah-mudahan kita berdoa kita selalu bisa meneladani jiwa Nabi Muhammad SAW yang beliau ajarkan melalui dakwahnya, melalui sunnah-sunnah beliau yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pertemuan kita tutup, marilah kita membaca sholawat, karena sholawat itu adalah merupakan salah satu nilai tambah buat umat Islam. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita mengharapkan syafaatnya, pertolongannya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Ya, sholawat ini kalimatnya atau bacaan saya pimpin, kemudian kita baca bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bareng ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian tugas yang terakhir untuk kalian di rumah, ya, nanti
tugas ini saya sampaikan kepada kalian untuk mengamati masjid yang ada di sekitar wilayah kampung halaman kalian. Ya, ya. Baik, baik. Nah, tugas kalian akan kalian kumpulkan pada pekan yang akan datang. Usahakan kalian gambar masjidnya, kemudian kalian tulis nama masjid, alamat dengan lengkap. Untuk nanti saya berikan nilai bagi yang jelas penjelasan masjid di Dikasih, Pak. kampung halaman. Masjidnya Apa? warna. Ya betul. Warna. Di masjid kampung kalian masing-masing. Ya, kamu amati masjid itu. Kemudian apa sih masjid itu manfaatnya? Paham? Paham? Ya, oke. Ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini Allah berikan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita sekalian. Jadi saya cukup sekian. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.